Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi kemarin tuh sempat baca komen, ada yang bilang, Kak tolong battlein dong perfume lokal yang wanginya mirip atau ngedup YSL Black Opium. Nah kali ini aku punya dua di sini yang pengen aku battlein. Yang satu namanya adalah Glenmore Poppy Sexy Vanilla, dan yang satu lagi adalah Carol and Claire Black Orchid. Dua-duanya eau de parfum. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, di koleksiku tuh ada beberapa yang wanginya mirip-mirip vanilla coffee, yang arah-arahnya ke arah black opium gitu ya. Nah, di antaranya apa aja sih? Sebenarnya aku udah pernah juga bikin videonya dulu, tapi ini ada beberapa updatean lagi yang wanginya nih mirip. Mulai dari yang mungkin kalian udah tahu, aku sering banget bahas Larif Touch of Woman ini. Terus aku punya juga Sultan Parfum Fatal, ini dari Gen Arts gitu ya. Terus untuk produk lokalnya tuh ada beberapa vial, yaitu mulai dari yang D2 Lab vanilla, ini juga mirip wanginya searah-arah ke arah situ. Terus ada Careso Allure, yang ini udah toilet sih. Dan satu lagi Sav & Co juga punya yang wanginya mirip, yaitu CHNO. Lalu juga ada Black Orchid. Di sini kebetulan aku punya vial dan juga full botolnya. Yang satu lagi adalah Glenmore Poppy Sexy Vanilla ini. Sebenarnya kenapa sih aku mutusin buat ngebattle mereka berdua? Karena pertama, yang aku punya full botolnya adalah mereka, yang lain aku punya vial-vial aja kan. Dan kedua, ini produk lokal. Mungkin kalau misalnya next time pengen aku ngebattlein yang produk non lokal, aku akan battlein si Touch of Woman sama Sultan Parfum Fatal eau de parfum ini. Jadi seperti kalian udah tahu, ini tuh wanginya bener-bener yang enak, creamy, manis, vanilla, coffee, ada coffee-coffeenya gitu. Dan ini wanginya mirip, tapi kali ini aku akan ngebahas lebih rinci perbedaan, perbandingan, ataupun persamaan dari mereka berdua ini, supaya nanti pada akhirnya kalian bisa memutuskan kalian akan memilih untuk beli yang mana. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu kalian kalau ada juga loh produk body care yang wanginya mirip sama perfume-perfume yang mau aku bahas kali ini. Jadi wanginya tuh lebih ke arah creamy, vanilla, coffee, manis banget. Yaitu kebetulan banget Scarlett lagi ngeluarin produk-produk baru dari variannya Jolie. Mulai dari body serum, terus ada fragrance body cream, dan juga body scrubnya. Jadi rangkaiannya biasanya pakainya kalau mandi 2 kali dalam seminggu tuh biasanya aku pakai body scrub. Cara penggunaannya itu biasanya aku pada saat mandi aku akan balurkan ke seluruh tubuh, ke seluruh kulit aku. Jadi kalian bisa lihat di sini dia tuh teksturnya emang creamy dan ada bulir-bulir halusnya. Cuman ini bulir-bulirnya sama sekali nggak kasar. Jadi kalau misalnya kesentuh ke kulit tuh enak banget, nyaman banget gitu. Didiamin dulu 2-3 menit, baru kita gosok secara perlahan, pelan-pelan aja gitu ya, supaya bulir-bulirnya halusnya itu bisa bantu untuk angkat sel kulit mati kita. Baru abis itu kita bilas menggunakan air bersih, atau bisa juga kita pakai sabun dari Scarlett juga. Nah, untuk body scrub Jolie ini, dia tuh kandungannya ada glutathione dan juga vitamin E. Jadi efeknya adalah bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan memberi nutrisi pada kulit kita, supaya kulit kita tuh nggak kering. Jadi walaupun kita scrub, diangkat sel-sel kulit matinya, tapi habis itu tuh tetap after effect-nya tuh bikin lembab gitu di kulit. Setelah itu, jangan lupa untuk pakai body creamnya. Dia tuh kandungannya banyak banget, mulai dari glutathione, niacinamide, glycolic acid, ceramide 2, hyaluronic acid, shea butter, vitamin E, dan juga ada titanium dioxide-nya. Body creamnya ini tuh teksturnya tuh light banget. Jadi dia sedikit lebih cair dibanding body lotion ya. Kalau kalian udah pernah nyobain body lotionnya, jadi tipikal emang serum yang bisa bener-bener langsung cepet meresap di kulit dan langsung bikin kulit tuh kelihatan lebih sehat, lebih glowing, dan tentu saja jadi kelihatan lebih cerah. Dia bantu banget untuk memberi efek brightening. Efeknya tuh adalah 3 kali lebih mencerahkan kulit. Kalau aku pengen kulitku lebih lembab lagi, setelah aku pakai serumnya, aku akan pakai Jolie Fragrance Body Creamnya gitu. Karena ini tuh bener-bener ekstra melembabkan. Karena dia mengandung hyaluronic acid, terus ada aspeto oil, ada shea butter juga, terus ada aloe vera extract, niacinamide, glutathione, dan juga titanium dioxide. Jadi kalau dilihat dari teksturnya, ini tuh dia lebih creamy, lebih thick gitu, lebih buttery gitu. Tapi dia sebenarnya cukup gampang menyerap, nggak lengket di kulit, jadi nyaman banget dan bener-bener langsung bikin kulit 4 kali terasa lebih lembab. Selain itu wanginya enak banget. Ini baru beberapa hari datang aku udah pakai segini, karena emang aku pakai setiap hari habis mandi pasti aku langsung pakai. Dan mereka tuh semua wanginya bener-bener enak dan bener-bener kerasa gitu wanginya. Jadi sebenarnya kalau untuk hari-harian mau pakai ini doang aja udah cukup, tapi kalau misalnya kalian pengen lebih semerbak, kalian bisa layer dengan parfum yang wanginya setipe gitu. Sehingga
perfume kalian atau wangi kalian bisa lebih tahan lama juga. Yang pasti produk-produknya Scarlett ini tuh udah BPOM gitu, aman banget, halal, dan udah bisa didapatkan di official store-nya Scarlett Whitening di Shopee. Jadi aku akan taruh linknya kalau misalnya kalian pengen beli produk-produk ini di description box. Oke, kita akan langsung aja mulai dari battle-nya. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian kalau kedua produk ini tuh tidak ada yang aku beli sendiri sebenarnya. Jadi untuk Glenmore aku tuh dikirimkan sebagai PR package dari brandnya, dan aku udah pernah bikin full reviewnya beberapa perfume dari Glenmore juga sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian habis ini bisa nonton yang itu. Terus untuk Carl & Claire ini, zaman dulu aku pernah beli Carl & Claire tapi yang lain, dan aku dapet vialnya Black Orchid gitu ya. Cuman aku nggak sempet beli full botolnya, malahan aku dikirimin sama Mbak Baby dari Instagramnya Frex Baby, Carl & Claire yang ini gitu, yang full botol gitu. Aku seneng banget sih, karena aku emang kebetulan belum punya full botolnya perfume yang satu ini. Jadi seperti aku tadi udah sempet singgung, wangi perfume ini tuh bener-bener yang menurut aku sih udah lumayan familiar zaman sekarang gitu di hidung kebanyakan orang kayaknya, karena banyak perfume-perfume lokal ataupun non lokal pun juga yang wanginya tuh mirip-mirip kayak gini. Mereka berdua aja wanginya bener-bener mirip, hampir bisa dikategorikan 90% mirip gitu wanginya. Bener-bener yang arahnya tuh ke ada vanilanya, ada creamy-creaminya, ada bitter-bitternya, dan manis pastinya. Tapi ada perbedaan dari mereka berdua. Mereka punya keunggulan dan kekurangan masing-masing menurut aku. Dari segi harga, Glenmore itu harganya lebih terjangkau karena dia dibanderol dengan harga Rp124.000 aja. Kalau saat ini aku lihat ya, ini dia concentrate-nya adalah eau de parfum, kita bisa dapat 55 ml untuk satu botol ini. Nah, sedangkan untuk Carl & Claire, aku nggak tahu deh, terakhir kali aku cek di tokonya mereka tuh lagi sold out terus gitu ya. Aku nggak tahu apakah mereka akan produksi lagi, semoga aja masih produksi ya. Jadi dia harganya tuh di atas 200 ribuan gitu ya, dan kita cuma dapat 30 ml aja gitu. Jadi dari segi harga menurut aku lebih unggul Glenmore. Nah, tapi yang pasti ada harga, ada juga rupa gitu ya. Emang kalau dilihat dari kemasan, Glenmore itu dia kemasannya biasa aja gitu ya. Kalau dilihat dari botolnya pun, ini botol yang standar yang datang juga dengan box atau kotak yang mungkin aku akan tayangin di sini karena aku cari-cari tadi, kayaknya aku udah nggak simpen kotaknya. Kemasannya tuh lebih simple dan nggak banyak neko-nekonya gitu ya. Sedangkan untuk Carl & Claire ini dari segi botol aja menurut aku ini jauh lebih kelihatan mewah gitu ya, dengan tampilan hitam-hitam seperti ini, tutup yang seperti ini. Walaupun ada juga beberapa parfum lokal yang aku lihat udah mulai ngikut-ngikutin bentuknya Carl & Claire, tapi kalau nggak salah dia yang pertama pakai botol yang kayak gini deh, dengan tampilan yang simple tapi elegan menurut aku. Dia botolnya juga kaca, tidak transparan, jadi kita nggak bisa lihat dalamnya seperti apa. Dia tutupnya juga lumayan oke, tapi sayangnya dia lebih kecil aja sih dari segi size gitu kan. Kalau mau dibawa-bawa pun ini malah lebih enak karena dia nggak terlalu berat. Sedangkan untuk Glenmore ini tuh lebih berat secara botol, juga lebih tebel gitu, dan ini tuh transparan, jadi kita bisa lihat daleman isinya tuh udah habis seberapa. Untuk Carl & Claire juga dari segi box gitu ya, ini lebih mewah gitu ya. Jadi dia datang dengan box yang kayak gini. Di dalamnya tuh ada si perfumenya, dan kita akan dapetin vial juga sih di sini. Ya, biasa dikasih vial parfum lain gitu ya. Dan ini tuh kalau misalnya mau dikadoin ke orang gitu, udah oke banget gitu dari segi kemasan, udah kesannya mewah banget, dan paling kita tinggal tambahin pita atau kasih kartu gitu kan, nggak perlu dibungkus-bungkus lagi. Jadi oke banget dari segi kemasan. Jadi menurut aku dari segi packaging, botol, dan juga kemasan boxnya itu aku lebih suka sih sama Carl & Claire gitu. Nah, sekarang gimana tentang sprayernya? Aku akan spray terlebih dahulu yang Glenmore Poppy ya. Kalau kalian lihat nih, sprayernya dia kayak dari besi sih, tapi warnanya hitam gitu. Ini lebih simple sih sebenarnya. Aku spray dulu. Nah, sprayernya lumayan empuk, enak di spray. Dia keluarnya lumayan banyak. Sekali spray itu kayak gitu, agak panjang, dan jusnya juga keluarnya banyak, tapi butirannya bukan yang halus-halus banget. Jadi masih agak-agak sedikit kasar. Gitu ya. Sedangkan untuk Carl & Claire yang Black Orchid ini, aku akan spray di sini. Nah, lebih kelihatan ya, pendek banget. Pendek, dan dia lebih cenderung ke satu spray itu nggak terlalu yang banyak banget dan langsung menyebar gitu. Butirannya menurut aku lebih halusan yang si Black Orchid. Sebenarnya dari segi sprayer, dua-duanya bukan tipe yang aku suka gitu, karena untuk yang Glenmore menurut aku sih empuknya enak, tapi kayak kurang halus butirannya. Tapi sedangkan untuk yang Black Orchid ini, dia terlalu sedikit-sedikit gitu keluarnya. Jadi kalau mau pakai tuh mesti agak ekstra, makanya cek gitu berkali-kali.
Nah, dari segi jus sekarang, kalian bisa lihat jusnya Glenmore ini lebih oily, jauh lebih oily. Sedangkan untuk yang Carl and Clear ini nyaris tidak ada oilnya gitu ya. Dia ada glowing-glowingnya, tapi kalau kita pegang ini dia tidak ada kesan berminyak yang licin-licin gitu. Nah, sedangkan untuk Glenmore ini lumayan agak berasa gitu minyaknya. Kalau kalian lihat, untuk Glenmore ini tuh dia butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa hilang kesan oily-nya. Sedangkan untuk Carl and Clear ini dia langsung ngeresep di kulit dan nggak ada efek-efek yang lain. Nah, dari segi alkoholnya, menurut aku sih mereka berdua tuh ada tercium wangi alkoholnya, tapi nggak terlalu mengganggu gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya kita pakainya bener-bener banyak dan langsung kita sniff gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita tunggu beberapa saat itu nggak terlalu mengganggu, dan menurut aku sih sama-sama aja dari keduanya. Bedanya lagi menurut aku adalah untuk Carl and Clear, setauku dia tuh sudah terdaftar di BPOM, jadi aman banget walaupun harganya bisa tergolong lebih mahal. Tapi menurut aku kalau misalnya kita punya perfume yang udah terdaftar di BPOM, pastinya kita merasa lebih aman aja untuk pakai gitu ya. Sedangkan untuk Glenmore ini karena dia juga baru gitu, lebih baru, jadi menurut mereka belum mendaftarkan produknya ke BPOM. Jadi ya tentu saja bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Tapi yang pasti kalau misalnya dari pengalamanku, mereka berdua ini sebenarnya jusnya nggak ada yang mengganggu di kulit, nggak ada yang bikin iritasi ataupun gatal-gatal, panas atau apa. Dua-duanya nyaman-nyaman aja dipakai di kulit gitu. Kecuali memang Glenmore ini oilnya yang lumayan agak nggak tahan sih. Kalau pakainya kebanyakan di kulit tuh berasa gitu ya. Segi jusnya sendiri karena ini kelihatan, jadi aku bisa tahu kalau ini warnanya lumayan agak ke arah warna teh gitu. Jadi nggak yang bening. Jadi kalau misalnya dipakai di baju yang warna putih pun harus agak hati-hati, agak jauh aja. Walaupun dia juga nggak terlalu menimbulkan bekas gimana sih kalau kita pakainya dari jauh. Nah, sedangkan untuk Carl and Clear ini tuh aku nggak tahu warnanya seperti apa. Aku akan coba spray di kertas deh ya. Kalau di kertas sih kalian bisa lihat dia bening-bening aja. Sedangkan untuk Glenmore juga bening sih, sama-sama basah aja kelihatannya, tapi tidak yang membuat kertasnya berubah warna jadi tidak putih lagi tuh. Dan sekarang dari segi wangi, jujur aku hampir tidak bisa membedakan wangi mereka, tapi ternyata dari segi notes yang mereka tuliskan atau mereka cantumkan di tokonya itu berbeda. Nah, untuk Glenmore di top notes dia ada red lychee, mandarin orange, dan juga pear. Di middle notesnya dia pakai jasmine, almond, vanilla, dan juga coklat. Jadi dia malah tidak menggunakan aroma coffee, yang dia gunakan adalah aroma coklat. Di base note dia pakai amber, musk, cedarwood, dan juga patchouli. Sedangkan untuk black orchid di top notes itu dia pakainya white floral, which is kayaknya jasmine yang dipakai juga, karena wangi jasmine lumayan berasa. Terus ada gourmand dan juga coffee. Di middle notesnya dia pakai vanilla, floral, dan woody. Dia tidak menyebutkan secara spesifik di sini ya, white floralnya apa gitu ya. Di base note dia pakai ambery, musk, dan juga sweet gitu. Dari segi notes, sepertinya mereka berdua tuh punya racikannya masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau di hidungku yang pasti sebagai orang yang awam juga dan gak expert di bidang ini, yang tercium adalah wanginya sama gitu, bener-bener sama gitu ya, 90% lah mirip gitu. Bahkan hampir 100% aku nggak bisa bedain wanginya mereka. Sekarang gimana tentang performanya? Pasti kalian juga menunggu-nunggu tentang performa. Jadi untuk performanya, untuk projection, menurut aku dua-duanya tuh hampir-hampir mirip projectionnya. Jadi projectionnya tuh bisa dikategorikan moderate lah, 2 meteran, sama-sama 2 meter mereka berdua. Yang kalau dari awal penyemprotan tuh lumayan kecium gitu ya, sampai 1 jam, 1,5 jam awal, terus abis itu turun di kulit dan dia stay. Tapi di sini kalau sesuai pengalamanku lebih unggul sedikit si Carl and Clear Black Orchid gitu, karena Black Orchid ini dia bisa tahan 7-8 jam walaupun tuh udah tipis banget sih hitungannya. Sedangkan untuk Glenmore Poppy ini dia cuman bertahan 6-7 jam di kulit. Jadi mereka kurang lebih beda 1 jaman. Walaupun ya mabul-mabulnya cuman sama-sama di 1,5 jam awal, setelah itu tipis banget di kulit. Tapi yang pasti longevity-nya lebih menangan Black Orchid sedikit gitu dibandingin Poppy. Jadi menurut aku ini semua balik lagi ke kalian sih. Untuk kalian pencinta wangi yang vanilla, coffee, jasmine kayak gini, yang manis tapi creamy dan juga floral ini, tinggal menentukan aja. Kalau misalnya kalian emang tim yang pengen, yang penting wanginya aku suka gitu ya, aku nggak peduli dia oily atau dia udah BPOM atau enggak, atau dia secara packagingnya aku nggak peduli gitu, karena yang aku pengenin tuh cuman pakai wanginya aja. Sebenarnya Glenmore Poppy Sexy Vanilla ini udah cukup banget gitu untuk kalian yang pengen dapetin vibe tercium sebagai aroma
semewahnya YSL gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian packaging itu sangatlah penting gitu ya, Bepom itu benar-benar harus, karena ini kalian semprotin pada kulit kalian bisa cobain yang Calm and Clear ini gitu. Dengan performa juga yang sedikit lebih di atasnya dari Glenmore Poppy. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku bandingkan mengenai mereka berdua. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kurang, kalian masih pengen tahu apanya lagi yang beda dari mereka berdua, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, semoga aku bisa jawab. Dan kalau misalnya kalian yang udah pernah nyobain perfume ini juga, please komen di bawah gimana pendapat kalian mengenai perfume ini. Dan ada nggak sih di koleksi kalian wangi yang mirip juga seperti ini, kayak vanilla, coffee, jasmine yang arah-arahnya ke arah ngedup dari YSL Black Opium? Please komen di bawah, aku pengen tahu. Oke, thank you banget yang pasti buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian penasaran perfume ini bisa dibeli di mana, aku taruh linknya di description box. Cuman untuk yang Black Orchid kayak tadi aku bilang lagi sold out, aku nggak tahu kapan bisa restocknya. Dan yang pasti kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.